Bahkan baru bangun tidur kita sudah mencari air, ya. Betul ya Bapak Ibu? Katanya tips supaya sehat, bangun tidur langsung cari air, bukan cari HP, ya. Ya. Kalau cari HP berarti kurang sehat, ya. Mentalnya kurang sehat, apalagi sakunya, ya. Itu kurang sehat, ya. Kalau cari air semuanya akan sehat, otaknya ini tersuplai oksigen cukup, tubuhnya akan lebih segar. Ya. Nah, ini baik ini, bapak-bapak nanti perhatikan anak-anaknya juga ya. Adik-adik masih suka cari HP atau cari air? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, benang merah pewartaan sabda Allah pada pekan ini, pada hari Minggu ini adalah air. Ya. Air. Dan kita tahu salah satu anasir atau unsur yang begitu erat dan menjadi bagian dari hidup kita adalah air. Mengapa? Nanti bisa di googling ya, tanya Mbah Google, bahwa 70% dari tubuh kita ini adalah air, ya. Maka tanpa air kita tidak bisa bertahan hidup, ya. Kalau kita kekurangan air, apa yang akan terjadi? Dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi, apalagi kalau parah, wah itu harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Kalau terlambat, pasti ke rumah Bapak. Air menentukan hidup kita. Ini kebutuhan paling mendasar yang harus ada. Coba perhatikan di rumah kita. Selain jalur listrik, sekarang tidak perlu lagi telepon, masih ada hal-hal lain dalam rumah kita yang tidak boleh ada. Dengan kata lain, harus ada, yaitu instalasi air, ya. Mesti ada keran, mesti ada pipa, kalau tidak minimal ada galon, ya. Bahkan baru bangun tidur kita sudah mencari air, ya. Betul ya Bapak Ibu? Katanya tips supaya sehat, bangun tidur langsung
Cari air, bukan cari HP, ya. Ya. Kalau cari HP berarti kurang sehat, ya. Mentalnya kurang sehat, apalagi sakunya, ya. Itu kurang sehat, ya. Kalau cari air, semuanya akan sehat. Otaknya ini tersuplai oksigen cukup, tubuhnya akan lebih segar. Ya. Nah, ini baik ini, bapak-bapak nanti perhatikan anak-anaknya juga ya. Adik-adik masih suka cari HP atau cari air? Nah, ini bangun tidur cari air, minimal katanya itu 1 gelas. Bukan gelas cangkir ini, gelas yang mungkin 300 mili begitu ya. Karena apa? Semalaman kita sudah tidak minum, ya. Maka pagi kita perlu mengganti, merestitusi air yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan lebih dari itu juga hal-hal yang sehari-hari kita butuhkan. Contoh konkret ini, sebelum ke gereja tadi, masih ada mencari air? Pasti, ya. Paling tidak periksa kamar mandi, ada air atau tidak menetes sini, ya. Betul ya? Kecuali ada yang mungkin ini sudah terlambat ini, daripada mandi keseluruhan cukup mandi muka saja, ya. Kalau tidak bisa mandi muka cukup 11 jari, ya. Tapi tetap butuh air, ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, air sungguh-sungguh sangat vital untuk kehidupan kita dan kelangsungan hidup kita. Tapi bukan hanya kelangsungan hidup kita di dunia ini. Seperti yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, Israel, bangsa yang besar ini, protes kepada Musa karena mereka kekurangan air ketika mereka mengadakan perjalanan di padang gurun Sin. Mereka berjuang, bahkan protes kepada pemimpinnya Musa karena tidak ada persediaan air. Itulah sebabnya Musa diberikan kuasa oleh Tuhan dengan tongkatnya, kemudian batu itu diketuknya, lalu dari sana keluar mata air. Luar biasa Musa memang, air ini bisa memberi minum bangsa yang kehausan. Tapi Bapak Ibu, jangan coba-coba jadi Musa di rumah, ya. Ketuk ini nanti, keluar air. Wah, ini Pastor Made bilang ini hanya Musa ya. Jangan membuat mujizat sendiri di rumah, nanti airnya tidak bisa dikendalikan, malah rumahnya tenggelam, ya, seperti lumpur lapindo, ya. Tapi Musa diberikan kuasa untuk menolong bangsa besar, bangsa Israel yang kehausan. Tapi lebih dari itu, mereka diingatkan bahwa air ini merupakan anugerah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan untuk pemeliharaan kehidupan umatnya. Dan air inilah yang dicari oleh perempuan Samaria yang sedang ke sumur Yakub, yang kita dengarkan percakapannya dengan Tuhan Yesus begitu indah dalam Injil hari ini. Sangat indah percakapannya. Seandainya ini divisualisasikan, kita bisa melihat adegan bagaimana percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, yang dalam benaknya air hanya menjadi pelepas dahaga, menghilangkan rasa haus. Seperti dikisahkan tadi, sekitar jam 12 siang Yesus habis berjalan jauh, pasti haus, ya. Maka mencari dan meminta air. Untuk perempuan Samaria, air itu adalah yang memberikan sumber pelepas dahaga. Hanya itu yang dia pahami. Sementara Yesus bicara tentang air yang bukan hanya menjadi penjamin kelangsungan hidup di dunia ini, tetapi penjamin kelangsungan sampai hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggarisbawahi dan menegaskan kepada perempuan Samaria dan kepada kita semua yang menjadi muridnya di zaman digital ini dengan sabdanya ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi kalau minum dari sumur Yakub. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal.